selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Candice Fauzana, SPDMSI. Saya salah satu dosen di Departemen Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang. Eh, Sebelum memulai micro teaching, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait mata kuliah bioremediasi lingkungan. Mata kuliah bioremediasi lingkungan memiliki kode mata kuliah Biotum 6128 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Nah, di mana bobot 2 SKS ini pada pelaksanaannya terdiri dari 2 jam pelajaran atau 2 kali 50 menit. Selanjutnya, SCPL dari mata kuliah ini yaitu mampu mengaplikasikan ilmu bioteknologi dan kemampuan menyiapkan, menangani, mengelola, dan mendiseminasikan potensi biodiversitas tropika baik secara mandiri maupun berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan di bidang bioteknologi kesehatan, industri, dan lingkungan secara bertanggung jawab disertai perilaku yang memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, CPMK dari mata kuliah ini terdiri dari 10 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa menjelaskan mekanisme utama bioremediasi lingkungan. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan teknologi bioremediasi. Yang ketiga, mahasiswa menjelaskan manfaat dan aplikasi bioremediasi. Yang keempat, mahasiswa menganalisis perbedaan jenis-jenis bioremediasi lingkungan. Yang kelima, mahasiswa mengklasifikasikan bahan polutan atau bahan pencemar pada lingkungan akuatik dan tanah. Yang keenam, mahasiswa menyebutkan kelompok mikroorganisme yang berpotensi dalam bioremediasi. Yang ketujuh, mahasiswa menjelaskan mekanisme seluler dalam bioremediasi pada berbagai bahan pencemar. Yang kedelapan, mahasiswa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi. Yang kesembilan, mahasiswa mengimplementasikan pengetahuannya dalam field trip. Dan yang terakhir, mahasiswa menyusun rencana penanggulangan pencemaran lingkungan menggunakan prinsip-prinsip bioremediasi lingkungan. Selanjutnya, untuk deskripsi mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dan aplikasi dari konsep bioremediasi, yaitu penggunaan mikroba untuk penyelesaian masalah-masalah lingkungan atau untuk menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan dari tanah, lumpur, air tanah, dan atau air permukaan sehingga lingkungan tersebut kembali bersih dan alamiah. Selanjutnya, referensi yang bisa digunakan dalam mata kuliah ini yaitu karya Jayabalan Sangeta, Deva Rajan Tangadurai, dan Mundiswami David yang berjudul Environmental Biotechnology, Biodegradation, Bioremediation, and Bioconversion of Xenobiotic for Sustainable Development yang diterbitkan di USA. Komponen penilaian, mata kuliah bioremediasi memiliki 5 komponen penilaian yang harus dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, komponen penilaian untuk tugas sebesar 10%. Yang kedua, komponen penilaian untuk kuis sebesar 20%. Kemudian penilaian untuk komponen portofolio sebesar 20%. Dan komponen untuk penilaian UTS dan UAS masing-masing 25%. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan mata kuliah bioremediasi dan memenuhi masing-masing kriteria komponen penilaian tersebut dapat lulus dari mata kuliah ini dan dapat melanjutkan ke mata kuliah selanjutnya. Itu saja perkenalan dari mata kuliah bioremediasi lingkungan. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama pemaparan materi bioremediasi lingkungan untuk topik
karakteristik dan pengelolaan limbah padat. Jadi pertemuan hari ini kita fokusnya ke limbah padat ya. Jadi penting bagi kita untuk tahu ya karakter sebelum kita akan menentukan ya teknik atau metode bioremediasi apa yang bisa kita terapkan gitu ya. Nah, jadi di sini pada pertemuan ini kita fokus untuk limbah padat ya, di mana limbah padat ini jika dibandingkan dengan kedua jenis limbah lainnya yaitu limbah cair dan limbah gas, dia itu punya spesifitas yang mungkin jauh berbeda ya daripada kedua jenis limbah lainnya. Nah, untuk limbah padat, biasanya limbah padat ini lebih mudah kita amati ya. Jadi biasanya limbah padat ini kelihatannya tidak terlalu mencemari ya secara sekilas ya dibandingkan dengan limbah cair dan limbah gas. Karena pergerakan dari limbah cair dan limbah gas itu cenderung sulit dikendalikan ya dibandingkan dengan pergerakan dari limbah padat ya. Limbah padat biasanya merupakan hasil buangan industri ya yang paling banyak biasanya hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur atau seperti bubuk ya yang berasal dari sisa proses pengolahan. Nah, di mana semakin rendah ya, semakin rendah tingkat airnya, tingkat kelembapannya ya, itu akan menyebabkan penanganannya menjadi lebih mudah ya. Jadi kalau semakin tinggi proporsi air pada limbah padat, itu justru akan meningkatkan kerumitan metode bioremediasi yang akan kita lakukan. Nah, tetapi di sisi lain, kalau misalnya limbah padat itu memiliki konsentrasi air yang sangat kecil ya, biasanya kita membutuhkan agen bioremediasi yang benar-benar kuat ya. Jadi karena memang dia dalam struktur yang sangat solid ya, jadi nggak semua agen bioremediasi bisa melakukan penguraian pada jenis limbah padat dengan konsentrasi air yang sangat rendah ya. Untuk limbah padat sendiri ya, karakteristik serta komposisi limbah sangat dipengaruhi oleh sumbernya ya. Jadi nggak semua limbah padat itu merupakan limbah yang bentuknya padat ya. Ada beberapa yang bentuknya suspensi, jadi semi ya, semi solid. Ada beberapa yang seperti bubur tadi ya. Nah, tapi itu tetap kita klaim sebagai limbah padat. Jadi perlu buat kalian mengetahui ya perbedaan jelas antara limbah padat dengan limbah cair. Ya. Untuk limbah padat secara umum dibagi jadi dua ya. Karena limbah padat ini memang mudah ditangani artinya gini ya. Kita mudah mengevakuasi, memindahkan ya. Jadi misalnya kalau dia ada di perairan, nah kita bisa evakuasi supaya tidak mencemari perairan. Nah, tetapi kalau untuk ditangani diuraikan harus degradasi oleh makhluk hidup, dia butuh waktu yang cukup lama ya. Selain itu, dia juga butuh agen bioremediasi yang benar-benar kuat ya. Jadi biasanya kita udah pakai gabungan beberapa agen bioremediasi sekaligus seperti itu. Nah, untuk limbah padat ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, ada limbah padat yang dapat didaur ulang ya. Dapat didaur ulang di sini artinya kalau misalnya limbah itu masih dapat didaur ulang ya, biasanya kita utamakan untuk didaur ulang ya. Karena yang pertama kalau kita harus melakukan bioremediasi, kemarin tantangannya satu ya, biaya bioremediasi itu tidak murah ya. Kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan juga mungkin cukup tinggi. Jadi ketika masih bisa digunakan lagi, sebaiknya kita memutuskan limbah itu untuk didaur ulang. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia tidak memiliki nilai ekonomis ya dan tidak bisa digunakan lagi, maka mau tidak mau kita nanti akan melakukan
bioremediasi. Jadi dari sini pendekatan kita melakukan bioremediasi atau tidak itu berdasarkan kategori kebermanfaatannya ya. Apakah limbah itu masih bisa digunakan atau tidak. Itu. Nah, kemudian berdasarkan sumbernya, limbah ada dua ya. Ada limbah domestik dan limbah non-domestik ya. Untuk limbah domestik, biasanya limbah ini ya secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung, biasanya limbah domestik ini cenderung toksisitasnya lebih rendah ya. Toksisitasnya lebih rendah ya dibandingkan dengan limbah non domestik. Kenapa ya? Jelas karena biasanya kalau di industri kita udah pakai bahan-bahan kimia ya yang mungkin dia sudah berbahaya ya untuk substrat. Jadi ketika produk akhirnya ketika produk dihasilkan otomatis nanti akan dihasilkan limbah-limbah kimia yang mungkin jauh lebih berbahaya. Nah, untuk limbah domestik biasanya penanganannya itu tidak sedetail dengan limbah non domestik ya. Jadi kalau di industri itu mereka udah punya konsultan limbah ya, konsultan limbah lingkungan terkait mekanisme pengolahan limbah yang harus dipenuhi ya. Jadi semua industri itu harus mematuhi peraturan AMDAL. Nah, jadi ibaratnya lebih rumit kalau misalnya kita bekerja dengan limbah non domestik atau limbah dari industri. Nah, untuk limbah domestik ini contohnya limbah dari pemukiman ya, limbah dari perdagangan misalnya pasar, dan limbah dari institusi. Jadi misalnya limbah dari rumah tangga, pasar, dan misalnya dari sekolah, dari universitas, dari. Nah, untuk limbah rumah sakit ya, limbah rumah sakit ini masuknya ke limbah non domestik ya. Karena limbah rumah sakit itu punya karakter khusus ya, jadi nggak bisa kita samakan dengan limbah-limbah pada limbah-limbah pada sekolah, kemudian pada kantor-kantor atau perusahaan yang jasa ya. Nah, itu mereka masuk ke domestik, tapi kalau untuk limbah kesehatan dia masuk ke non domestik karena dia tingkat toksisitasnya tinggi. Tadi berdasarkan sumbernya, sekarang berdasarkan jenisnya, limbah itu ada dua ya. Ada limbah organik ya. Limbah organik artinya sebagian besar limbah, jelas ya limbah organik, berarti komponen penyusunnya adalah senyawa organik. Nah, karena ini komponennya adalah senyawa organik ya, biasanya secara nggak langsung limbah ini tidak memerlukan teknik bioremediasi khusus. Ya, dia nggak perlu teknik bioremediasi khusus, kecuali kalau misalnya komponen penyusun dari limbah ini adalah komponen yang toksik. Artinya seperti tadi ya, misalnya kita udah pakai tanaman untuk agen bioremediasi ya, di mana tanaman itu sudah mengakumulasi logam. Nah, otomatis kita nggak boleh membiarkan tanaman itu membusuk secara alami seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tanaman memang tanaman yang udah mati dan dia bukan tanaman yang digunakan sebagai agen bioremediasi atau tanaman dari lingkungan yang tercemar, nah itu boleh langsung kita kumpulkan pada suatu tempat untuk dilakukan pembusukan seperti itu ya. Jadi ini tidak perlu teknik bioremediasi khusus. Kemudian yang kedua ada limbah anorganik ya. Limbah anorganik ini tersusun dari senyawa anorganik ya, jelas. Biasanya senyawa anorganik ini untuk level toksisitasnya rendah ya. Tetapi meskipun level toksisitasnya tinggi ya, biasanya ada batas maksimal limbah anorganik ini diperbolehkan ada di lingkungan ya. Jadi limbah ini mungkin nggak terlalu toksik ya,
tetapi tetap limbah ini nggak boleh melebihi batas maksimal dari kadar normal yang ada di lingkungan. Ya, contohnya misalnya. Nah, untuk mekanisme pengolahan limbah padat ya, pengolahan limbah padat. Yang pertama ini ada primary sludge ya, primary sludge. Jadi biasanya kita melakukan pemisahan secara primer. Jadi kalau kita bisa kalau bisa kita pindahkan secara langsung, kita biasanya lakukan pemindahan secara langsung. Kemudian ada chemical sludge. Chemical sludge ini berarti kita kayak memindahkan dengan bantuan bahan-bahan kimia. Jadi misalnya kita pindahkan dengan misalnya dia strukturnya seperti tadi ya, seperti bubur ya. Jadi dia padatan tetapi masih memiliki konsentrasi air yang tinggi. Nah, untuk memisahkan biasanya kita pakai bantuan bahan kimia. Ya, yang ketiga, excess activated sludge ya. Excess activated sludge ini berarti kita memisahkannya dengan teknik khusus ya. Jadi artinya kita nggak bisa memisahkan limbah ini dengan komponen-komponen lainnya itu secara langsung. Makanya kita pakai teknik khusus ya. Jadi ini teknik pemisahannya dulu ini ya. Ini belum ke bioremediasinya, tapi lebih ke pemisahannya dulu. Nah, dengan excess activated sludge ya, komponen-komponen yang berbahaya dan yang tidak berbahaya pada limbah itu dapat dipisahkan secara sempurna. Jadi ini masuk ke pengolahan limbah yang cukup penting untuk limbah toksik ya. Nah, kalau yang primary dan chemical sludge ini nggak harus digunakan untuk limbah toksik ya, karena memang dia dari mekanismenya kita hanya memindahkan dan memisahkan aja seperti itu. Dan yang keempat ada di digested sludge ya. Nah, di mana di sini kita udah menguraikan ya. Jadi kita punya tempat khusus, kemudian kita akan langsung olah. Kita langsung tangani limbah itu dalam sludge tersebut seperti itu. Jadi tujuannya ini adalah kita mau memusnahkan ya, tujuannya ini adalah kita mau menghilangkan limbah padat. Karena limbah padat ini kan kesulitannya dari limbah ini kan seharusnya dia benar-benar nggak ada di alam ya. Jadi kalau misalnya limbah padat ini biasanya cuma bisa kita timbun, tapi nggak bisa kita musnahkan. Dengan adanya digested sludge, kita bisa memusnahkan berbagai limbah padat yang dia tidak bisa ditimbun, ataupun kalau misalnya ditimbun nanti bisa mengurangi ruang gerak ya. Gitu. Nah, cara pembuangan limbah ya, ada ini beberapa sekilas saya jelaskan ya. Yang pertama ada hooch feeding ya, di mana biasanya kita untuk memisahkan makanan limbah-limbah itu. Kalau misalnya dia masih bisa digunakan untuk pakan ya, kita pakai untuk pakan. Jadi misalnya pakan ternak ya. Kalau misalnya kalian punya nasi basi, nah itu bisa untuk pakan ayam atau pakan ayam ya, pakan kucing dan lain-lain. Jadi ibaratnya kita lebih ke pemanfaatan gitu ya. Kemudian ada incineration ya, di mana ini adalah pembakaran limbah. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mengurangi keterbatasan ruang. Dan yang ketiga ada sanitary landfill ya, pembuangan limbah dengan cara menimbun limbah dengan tanah. Jadi misalnya kalau misalnya dia limbah tanaman, limbah organik itu bisa kita tanam ya. Jadi bakatnya untuk mempercepat pembusukan. Kemudian ada discharge to sewage ya, yaitu limbah ini mungkin nggak bisa kita hilangkan secara langsung, tapi kita ubah strukturnya menjadi lebih kecil supaya dia tidak terlalu mengambil ruangan ya, jadi tidak terlalu mengambil tempat. Gitu.
Kemudian ada dumping. Biasanya dumping ini kita lakukan ya udah kita taruh di suatu tempat khusus. Kalau misalnya dia udah nggak bisa pakai metode-metode tadi, ya udah biasanya kita pisahkan dengan dumping. Kemudian ada juga dumping in water, di mana biasanya kita buang ke air. Tujuannya apa ya? Tujuannya dibuang ke air ini apa? Jadi bukan berarti kita buang ke sampah, buang sampah ke sungai itu benar ya. Dumping in water ini tujuannya adalah limbah itu nggak bisa kita biarkan di daratan secara terus-menerus ya. Tapi juga nggak mungkin kita bawa secara langsung. Jadi ibaratnya kita mau nggak mau kita pakai aliran air untuk membawa limbah tersebut ya. Tapi jelas ini perlu pengontrolan proporsi ya. Jadi nggak boleh kita langsung alihkan limbah ini secara terus-menerus. Nanti justru menimbulkan pencemaran di perairan. Kemudian ada individual incineration, di mana ini merupakan pembakaran limbah padat yang dilakukan di rumah tangga ya. Jadi tadi kalau incineration itu ya beberapa jenis limbah yang bisa dibakar ya kita bakar. Nah, cuma bedanya incineration dengan individual ini kita nggak bisa memperkirakan potensi munculnya limbah gas ya. Jadi ini kelemahan dari incineration. Kemudian ada recycling, jelas recycling semua udah tahu ya, yaitu digunakan lagi, reducing artinya dikurangi ya. Jadi kalau misalnya kita nggak boleh menggunakan limbah plastik lagi, kita harus pakai tas yang bisa dipakai terus menerus. Nah ini udah masuk ke reducing atau pengurangan ya. Ada juga salvaging ya, di mana pemanfaatan beberapa macam limbah. Jadi biasanya misalnya ya limbah plastik, limbah kain, nah itu kita jadikan satu untuk kita olah menjadi suatu produk gitu. Jadi sebelum diolah kita satukan dulu berbagai jenis limbah itu. Ada composting. Composting ini artinya kita mengubah limbah padat jadi limbah organik ya. Nah biasanya ya ini untuk limbah tanaman ya, bukan limbah makhluk hidup. Seperti itu. Untuk limbah makhluk hidup kita nggak perlu sampai melakukan bioremediasi ya, nggak perlu kita sampai pakai agen-agen pengurai yang spesifik. Cukup kita pakai composting, atau kalau nggak composting cukup kita kubur ke dalam tanah. Seperti itu. Dampak dari pencemaran limbah ya, jelas ya. Tadi kita pakai incineration ya, tujuannya adalah untuk mengurangi volume limbah ya. Nah, tapi potensinya bisa menimbulkan gas beracun. Jadi kita justru menambah limbah gas ya. Limbah padatnya berkurang, tapi limbah gasnya bertambah. Penurunan kualitas udara jelas, penurunan kualitas air ya, kerusakan permukaan tanah ya. Jadi ibaratnya limbah padat ini mudah ditangani ya, karena mudah kita pisahkan secara langsung ya dengan komponen lainnya. Tapi kesulitannya mudah kita sulit kita musnahkan ya. Karena kalau kita bakar ya dia berbahaya, dia menimbulkan pencemaran gas. Kalau kita buang ke air ya dia juga berbahaya di perairan. Kalau kita timbun di tanah, nah itu juga berdampak negatif pada tanah atau pada ruang atau pada lingkungan seperti itu. Oke, sekian materi hari ini. Pada pertanyaan, kalian benar-benar bingung ya. Saya rasa memang tidak ada literatur yang menjelaskan detail terkait macam-macam limbah tersebut ya. Jadi kalian bisa acu di buku atau literatur yang saya tambahkan di sini ya. Ini kalau nggak salah di ini ya. Ini ada untuk limbah air.
Untuk limbah padat ada di ini ya, ada di sludge treatment sama di solid waste management ya. Jadi kalian bisa gunakan acuan buku ini untuk mengerjakan tugas dari pertemuan hari ini seperti itu. Mudah ya. Jadi tugasnya adalah kalian mencari masing-masing contoh dari limbah ini, kemudian beserta dengan metode pengolahannya ya, metode penanganannya. Tadi kan penanganannya ada banyak ya, ada incineration, ada dumping, ada apa. Nah, itu kalian sesuaikan ya berdasarkan karakteristiknya, baiknya limbah ini dikelola dengan metode seperti apa. Saya minta Diandra ya. Kesimpulannya menurut saya itu limbah padat itu mudah untuk ditangani, tetapi metode yang digunakan itu juga harus tepat dan agen bioremediasinya itu juga tepat agar tidak menimbulkan dampak dari dilakukannya bioremediasi, Bu. Oke, sudah cukup? Sudah. Oke, terima kasih Diandra ya. Ya, Bu. Terakhir ya, Zidan, coba Zidan menambahkan. Zidan masih ada di sini? Ya. Ya. Untuk kesimpulannya, mungkin itu limbah padat ya mungkin hampir sama dengan Diandra minta ya Bu ya. Untuk limbah padat itu jenisnya banyak dan teknik pengolahannya itu ada dilihat saat ingin diolah, dilihat dulu apakah dapat didaur ulang atau tidak. Jika dapat, diutamakan untuk didaur ulang dulu. Oke, cukup ya. Ya, jadi terkait limbah padat itu ya, penting buat kita untuk tahu jenis limbah dulu ya. Jadi bioremediasi lingkungan ini masih mata kuliah yang dasar ya. Nah, nanti kalau kita udah masuk ke mekanisme itu nanti kita masuk ke kelas remediasi ya, remediasi. Jadi kita benar-benar udah fokus ke mekanisme penguraiannya. Kita udah nggak bahas macam-macam limbahnya lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian melewatkan di sini, nanti kalian akan kesulitan saat di pembelajaran untuk mekanisme penguraian karena itu udah benar-benar spesifik ya. Karena kita udah melibatkan reaksi-reaksi kimia gitu ya, jadi banyak kita udah bekerja di level sel gitu dan itu lebih rumit gitu. Untuk limbah padat seperti tadi ya, udah banyak macamnya seperti yang dijelaskan teman-temannya tadi. Kemudian untuk pertanyaan, tadi ini ada pertanyaan dari Dila Safika ya. Contoh limbah. Nah, ini contohnya itu memang sengaja saya buat tugas ya supaya kalian mencari contoh dari masing-masing itu apa dan menurut kalian itu baiknya dikelola seperti apa. Karena di literatur itu memang tidak ada yang menjelaskan secara lengkap ya. Limbah seperti ini baiknya diapakan itu nggak ada. Makanya tadi saya sampaikan pendekatan masing-masing teknik pemisahan dan pengolahan limbah tersebut. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kelas bisa saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya ya, semoga bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut, bisa disampaikan di grup WhatsApp ya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk tugas, deadline-nya bisa sampai minggu depan ya, minggu depan di perkuliahan. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.